Perkenalkan, saya Heru Susanta, calon guru penggerak angkatan 9 dari IPTD SMPN 12 Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya, Pak Rudi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Rudi, pada hari ini kita akan mulai proses observasi, Pak. Siap. Mohon maaf, pada proses observasi itu ada beberapa tahapan. Yang pertama observasi dan pasca observasi. Sebelumnya saya ingin mengetahui dulu mata pelajaran yang diambil oleh Pak itu mata pelajaran apa ya, Pak? IPA, Pak. Pak itu kelas berapa, Pak? Kelas 8, Pak. Baik, Pak Rudi, ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya, nanti pada saat saya melakukan observasi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bapak seperti apa? Pada saat nanti observasi saya akan mengambil mata pelajaran sistem pernapasan. Nah, di dalam sistem pernapasan itu nanti saya akan menayangkan sebuah video. Nah, di situ siswa diharapkan dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan dengan benar. Nah, setelah itu, setelah peserta didiknya itu melihat video, nanti peserta didiknya itu melakukan diskusi dalam kelompok. Nah, saya akan membagi kelompok. Nah, di situ diharapkan siswanya itu dapat menganalisis proses terjadinya sistem pernapasan dengan benar. Iya, baik, Pak. Area pengembangan yang hendak dicapai Bapak ya, yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tadi seperti apa? Kalau area pengembangan untuk pengetahuan itu tadi, Pak, tentang organ-organ pernapasan yang itu. Nah, itu. Terus kalau area keterampilan nanti siswa saat diskusi, nah kita bisa melihat itu keterampilan siswanya aktif atau tidak. Nah, saat nanti presentasi, nah siapa aja yang presentasi, bagaimana cara presentasinya seperti itu, Pak. Jadi ada aspek pengetahuan dan keterampilannya, Pak. Iya. Nanti menjadi fokus area pengembangan. Iya. Baik, Pak, rancangan yang akan dilaksanakan seperti apa, Pak? Berkaitan dengan strategi, model, dan metode yang akan diterapkan. Oh, kalau rancangan pembelajaran itu strateginya saya menggunakan diferensiasi, Pak. Ya, diferensiasi itu konten. Nah, di situ nanti modelnya saya menggunakan model discovery. Nah, dengan apa ya? Dengan tadi membagi kelompok, segala macam, menggunakan model discovery. Nah, metodenya itu metode literasi, Pak. Diskusi literasi. Dan pada saat nanti kelompok nanti dikasih atau diberi bahan ajar atau buku dan video, Pak. Bapak pada pelaksanaan pembelajaran itu menggunakan media apa ya, Pak? Medianya ada PowerPoint, ada LKPD, ada bahan ajar, terus ada buku ajar, ada laptop, terus ada proyektor, ada video juga, Pak. Di situ ada PPT PowerPoint-nya itu tadi, Pak. Sangat menarik sekali, Pak. Ya, begitulah, Pak. Semoga nanti proses observasi yang saya lakukan di kelas Bapak akan berjalan dengan lancar. Kira-kira akan dilaksanakan hari apa, Pak? Hari Kamis, Pak. Kamis akan dilaksanakan. Ya, kita bisa berjalan. Iya, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak.
terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tubuh kita ada asupan energinya. Supaya tidak sakit. Oke, ketua kelas siapa ketua kelasnya? Mana Ali? Ini dong Ali. Silakan ini dong. Siap, mulai. Selesai. Sudah? Baik, kalau sudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Ya. Sebelum ke sistem pernapasan, saya akan mengetes kekompakan kalian terlebih dahulu. Oke? Ini kelas berapa? 8B. Oke, kita tes saja. Konsentrasi tidak? Kompak tidak? Ya? Oke, bisa? Nanti kalau saya bilang kelas 8B pemalas. Ya, yang pertama. Kedua, kelas 8B pemberontak. Oke? Yang ketiga, kelas 8B membuat orang. Paham? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Oke, bisa? Tes. Kelas 8B? Oke, kelas 8B? Oke, kelas 8B? Oke, tepuk tangan. Nah, kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Di dalam sistem pernapasan itu ada tujuan pembelajarannya. Nanti kalian akan diberi video. Di situ kalian akan mengidentifikasi, menganalisis video tersebut ya, untuk mengetahui organ-organ apa saja yang ada dalam sistem pernapasan. Nah, setelah itu kalian akan dibagi kelompok untuk menganalisis organ-organ yang terdapat di dalam sistem pernapasan. Paham sampai sini? Ada yang mau nanya? Ini juga ya. Nah, itulah tujuan kita pada pembelajaran sistem pernapasan. Kalian bernapas tidak sih? Bernapas. Kalau nggak bernapas apa yang terjadi? Mati. 1 detik kalian nggak bernapas apa yang terjadi? Pingsan. Itu kalau pingsan. Kalau yang fatalnya apa? Meninggal. Jadi kita bernapas. Kalau tidak bernapas, apa yang terjadi tadi? Meninggal. Apa sih yang masuk ke tubuh kalian? Berupa apa? Udara. Di dalam udara itu banyak kandungan. Jadi yang masuk itu kandungan apa? Yang di dalam udara tadi? Oksigen. Melalui apa? Hidung. Jadi itu melalui hidung. Nah, bagaimana seterusnya? Itulah yang disebut dengan bernapas. Masuknya apa tadi? Udara berupa apa? Oksigen. Ada yang dikeluarkan? Ada. Berupa udara juga. Udaranya apa namanya? Karbon dioksida. Itulah zat-zat yang ada dalam kalian bernapas. Organ-organ apa saja yang bekerja atau yang berhubungan dengan bernapas, sistem pernapasan, itu yang akan kita pelajari. Nah, sekarang kita akan membagi beberapa kelompok. Terima kasih. Nah, silakan ke Ayo, mejanya dirapikan.
tugas. Ya, nanti kalian isi dan diskusikan dengan kelompok kalian. Oke? Diisinya di kertas ini aja. Ya. Kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, ini nanti ada buku kalian ya. Yang ada juga di situ kalian bisa melihat buku ini ya sebagai referensi mencari jawabannya. Silakan. Kelompok 2 di sini ada bahan ajar ya, untuk tugasnya kalian cari referensinya di bahan ajar itu. Dan sekarang lagi padam listriknya, makanya videonya tidak bisa ditayangkan. Nah, untuk kelompok 3 silakan jawabannya dengan referensi video. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Yang belum jelas? Ada yang mau nanya yang belum jelas? Jelas? Kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Ya, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Yang telah jelas ditanyakan. Ya, di LKPD-nya itu ya. Di sininya ditulis kelompok berapa di sini? Bisa kelompok 1, 2, terus tulis namanya ya. Oke, kelompok 2 atau kelompok 3 ya di sininya. Nama kelompok 2, nama kelompok 3, nama kelompok 1 ya. Di sininya ya. Oke. Nah, di situ ada 2 tugas. Tugas yang pertama, tugas yang kedua. Silakan kalian ya cari berdasarkan referensinya masing-masing. Ini nanti diisi ya. Oke, yang kurang jelas silakan ditanyakan. Ayo. Kita diskusi. Saya akan sambil menilai ya. Masuk berdasarkan bukunya. Ada di LKPD-nya, silakan diskusikan kali ya. Oke. Nah, ini nanti kalian cari ya. Bukan bahan tadi dan juga isi ya. Ayo, silakan kerja sama. Ya. Bisa ya, kalian isi yang ini. Nanti kalian yang kedua di sini berdasarkan kata ini apa namanya. Oke, silakan. Sudah lah. Diskusi nanti nilainya agak berkurang ya, makanya ikut diskusi ya sama saya nilai. Oke. Paris.
Gimana, sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau satu sudah? Sudah. Kalau dua? Sudah. Kalau tiga? Belum. Oke, selesaikan kalau tiga. Yo. Yang sudah silakan dikoreksi lagi. Ahmad. Yang lain perhatikan ya. Ayo baris yang rapi. Yang majuan yang maju. Ayo yang maju. Silakan. Siapa yang mau jadi pembawa acara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil presentasi kita. Nama saya Fitri Barma, samping saya di sebelah sana. Yang lain perhatikan yang ingin bertanya. Presentasi dari kelompok 2, bila mana dari kelompok lain ingin bertanya dipersilakan. Oke, untuk kelompok 1 ingin bertanya menanggapi hasil diskusi dari kelompok 2. Ayo, silakan. Beri tangan. Tunjuk tangan. Oke, begini. Ayo, begini. Oke, perkenalkan namanya. Perkenalkan, saya Jelita Revalina dari kelompok 3 ingin bertanya tentang saat seseorang minum oksigen maka udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung, kemudian masuk ke dalam taring. Masuk ke dalam taring. Menurut pendapatmu? Enggak. Enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang itu, ditutup. Di atas, yang ke atas. Demikian tanggapan dari kelompok 3. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Satu kelompok lagi ya. Oke, satu kelompok lagi. Oke, dulu.
udara masuk ke paru-paru dan alveolus atau disebut pulmonus. Sekian hasil dari diskusi kami yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua. Apabila kalian ingin bertanya, silakan. Apabila kelompok lain Kelompok lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, yang ingin bertanya kelompok 2 dan kelompok 3 silakan. Kenapa siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Korma. Saya dari kelompok 2 akan memberikan berapa detik udara masuk dari dalam hidung sampai ke paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Saat seorang menghirup oksigen, maka udara masuk ke dalam tubuh melalui sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok. Dari kelompok 2, yang pertama masuk rongga hidung, lalu masuk ke dalam taring sampai di pakan tenggorokan atau taring berupa percabangan dua saluran, yakni saluran pernapasan nasofaring dan saluran pencernaan paru-paru. Selanjutnya oksigen masuk ke trakea, diteruskan hingga ke bronkiolus atau batang tenggorokan dan dari atas kecil tulang rawan sampai ke bronkiolus. Yang lain lagi, Kak? Berupa percabangan bronkiolus, udara masuk ke paru-paru dan alveolus atau disebut alveolus. Oke, bagaimana kelompok 1? Kelompok 2? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Cukup. Sekian hasil dari banyak di sini. Dari kelompok 1, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman. Nah, itulah ya diskusi. Ya, silakan duduk. Oke. Nah, itulah diskusi ya yang kalian kerjakan. Ya, tadi sudah kalian perhatikan, sudah kalian amati ya hasil kerja dari kelompok 2 dan kelompok 1. Nah, di situ kita akan mengetahui bagaimana sih kita sebagai manusia itu bernapas. Apa sih itu bernapas? Bagian-bagian apa saja ya yang dilalui saat kita bernapas? Organ-organ apa saja? Tahapan-tahapan apa saja saat kita bernapas? Melakukan pernapasan. Karena sudah diskusikan. Oke. Di situ setelah kalian tadi menggunakan buku, menggunakan bahan ajar dan menggunakan video, kalian sudah mengerjakan KKPD-nya. Nah, sekarang saat kalian tadi bernapas, apa yang kalian hirup? Oksigen udara. Masuk kemana? Nah, itu adalah salah satu organ bernapas, sistem pernapasan. Nah, saat kalian bernapas, organ apa yang dilalui saat kalian bernapas? Ada organ apa aja, nak? Organ hidung, paru, lari, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, alveolus. Nah, itulah tahapan saat kalian bernapas. Oke? Jadi, apa itu bernapas? Kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi, apa sih pernapasan?
Oke, tepuk tangan Bibi. Itulah yang disebut pernapasan atau respirasi. Ya, oke. Nah, secara sederhananya, respirasi atau pernapasan itu masuknya udara yang berupa oksigen hidup, ya, melalui hidung, faring, laring, trakea, ya, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan yang terakhir adalah alveolus. Di dalam alveolus itu terjadi pertukaran udara antara oksigen yang masuk dengan karbon dioksida dan menghasilkan energi. Itulah yang disebut dengan pernapasan. Jadi organ-organnya sudah tahu tadi ya? Oke, kalau sudah paham semua? Oke, terima kasih. Saya tes lagi kekompakan kalian. Kelas 8B? Kelas 8B? Kelas 8B? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang ya pernapasan dengan mengidentifikasi organ-organ apa saja yang bekerja pada sistem pernapasan. Ada yang melalui video, ada yang melalui bahan ajar, ada yang melalui buku. Oke? Nah, itu. Untuk kelas siapkan pimpin doa. Siapkan doa mulai. Selesai. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya Pak Rudi, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan isya. Pak Rudi, supervisi akademik ini sebuah supervisi yang dimana ini tidak ada yang ahli Pak. Jadi kita buat posisinya di sini sekarang. Jadi kita pada kesempatan hari ini kita akan melakukan beberapa percakapan yang akan bermanfaat bagi teman-teman kita. Ya, beberapa hal ya, jadi saya dengan Pak Rudi mata pelajarannya sama, jadi kita bisa saling berbagi untuk mengembangkan. Baik Pak Rudi, pada hari Kamis 7 Maret 2024 ya, saya sudah melakukan observasi di kelas Pak Rudi. Pak Rudi bisa memberikan refleksi Pak berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan. Refleksinya pada pembelajaran yang saya lakukan itu, refleksinya itu saya dalam pembelajaran itu menggunakan model diferensiasi Pak. Nah, itu untuk apa ya, untuk membuat pembelajaran itu menyerapkan dari sistem supaya pembelajaran itu bisa pada sistem. Kemudian bagaimana dengan ketika lampu mati gimana? Lampu mati itu kami siasati menggunakan interval. Karena waktu kemarin itu mati lampu ya, itu efeknya kan tidak bisa menggunakan monitor. Kami siasati itu fiturnya menggunakan interval. Bagaimana tersiap versinya Pak? Jadi izinkan saya menyampaikan beberapa hal Pak. Jadi Pak, berdasarkan observasi yang saya lakukan, ya, secara umum dari pembelajaran yang dilakukan itu tahapan-tahapan itu setelah mencakup semuanya Pak, dari pendahuluan, inti dan memang ada beberapa hal yang misalkan pada bagian penilaian ada penilaian itu Pak Rudi sudah melakukan dengan sangat baik ya. Dalam arti Bapak Rudi telah
melakukan penilaian diskusi pada siswa, kemudian melakukan kegiatan presentasi yaitu berkaitan dengan penilaian keterampilan ya. Kemudian pada ranah pengetahuan juga akhir pembelajaran kalau kita melakukan evaluasi. Memang Pak Rudi di catatannya yang ada di saya ini di awal pembelajaran Pak Rudi dengan menyampaikan kepada siswa bahwa hari ini Bapak akan melakukan penilaian terhadap pengetahuan dan keterampilan. Itu belum ada. Ya. Jadi itu perlu disampaikan di awal pembelajaran agar fair ya. Jadi siswa juga mengetahui apa yang dinilai. Kemudian Pak Rudi pada kegiatan Pak Rudi memberikan sebuah yang disebut sebagai membangkitkan sosial emosional siswa dengan sehingga siswa menjadi sadar diri atau mindfulness. Dan bagi ada yel-yelnya itu kemarin seperti apa? Bisa diceritakan kembali Pak? Oh, iya. Saya belum begitu paham lah yel-yelnya itu. Kalau yel-yelnya itu kemarin kan karena untuk membangkitkan siswa itu pertama saya ke siswa kelas 8 itu saya ajukan bilang kelas 8 kelas gitu ya, kelas 8 kegiatan supaya siswanya Dia tergugah ya. Kalau dalam bahasa pembelajaran yang berpusat atau pembelajaran yang berpihak pada siswa itu bisa dikatakan sosial emosional. Jadi kita menstimulus sosial emosional siswa sehingga mindfulness-nya lebih bangkit lagi gitu. Jadi ini Pak Rudi sudah melakukan sosial emosional learning Pak. Mungkin ada beberapa catatan ini Pak. Jadi ada kata pertama tadi apa katanya? pemalas. Nah, pemalas itu Supaya siswanya itu menggugah diri siswanya itu. Iya. Ini dalam kata pemalas itu kan berkonotasi negatif ya Pak ya. Dalam budaya positif memang kata-kata negatif itu diupayakan dijauhi Pak. Jadi memang kedepannya ini bisa ganti kata-kata pemalas tadi. Jadi Pak dari bentuk refleksi yang Bapak lakukan kemudian ada beberapa catatan terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah ini rencana tindak lanjut Bapak ya agar nanti proses pembelajaran yang kedua bisa dilakukan. Kira-kira bagaimana? Tindak lanjutnya itu supaya nanti untuk teman sejawat untuk guru-guru yang lain itu supaya dalam pembelajarannya itu bisa meningkatkan pembelajaran pada siswanya Pak. Supaya siswanya itu lebih aktif berinovasi lagi supaya pembelajaran itu apa ya Pak ramai itu untuk memikat atau menarik siswa untuk lebih giat belajar lagi. Apa ya tidak monoton lah Pak gitu supaya lebih bergairah lagi pembelajaran. Ya berkaitan dengan tahapan-tahapan yang di RPP itu tindak lanjutnya kira-kira seperti apa? Pendahuluan apa akan? Misalkan tadi ada catatan berkaitan dengan apa tadi ada pemalas, itu ini dilanjutkan Bapak seperti apa Pak? Oh itu mungkin itu yayanya mungkin diganti lagi Pak. Iya. Untuk speakernya itu kata-kata pemalas mungkin diganti as apa B Jaya atau bagaimana Pak? Kemudian berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah ini memang pembelajaran berdiferensiasi ini sebuah pembelajaran yang bagaimana lebih berpihak pada murid. Ya. Mungkin tidak lagi ke depan Bapak seperti apa? Kalau berdiferensiasi kemarin saya membagi kelompoknya itu berdasarkan menghitung ya Pak 1, 2, 3. Nah itu seharusnya pembelajaran itu ya diberi apa ya diberi kayak pretestnya dulu. Nah kita untuk mengetahui siswanya tersebut atau peserta didik tersebut ini siswa ini untuk apa ya diberi pembelajaran melalui video karena dia lebih aktif ya. Kalau saat ini karena dia untuk rajin membaca diberi modul atau beri bahan ajar seperti itu Pak. Tapi kemarin saya pembelajarannya cuma untuk 1, 2, 3 gitu. Yang kelompok 1 dapat 1 gitu. Ini dengan selanjutnya.
Yang lain Pak? Ya, saya ucapkan terima kasih Pak Rudi. Saya juga mendapat banyak manfaat dari perpisahan yang kita lakukan. Ya, semoga Pak Rudi juga mendapatkan manfaat juga Pak untuk pengembangan profesi kita. Ya, untuk pembelajaran saya untuk kedepannya lebih baik lagi Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, demikian ya supervisi akademik yang sudah saya laksanakan dari tahapan praobservasi, observasi dan pasca-observasi. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.